Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jumpa lagi dengan saya pada hari ini, Minggu tanggal 6 Juni 2021. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Pasti dalam keadaan baik-baik saja dan dalam keadaan sehat-sehat saja di tengah pandemi COVID-19. Mari saja kita terus setia mengikuti aturan-aturan yang ada yang disampaikan oleh pemerintah Republik Indonesia berkaitan dengan COVID-19 atau COVID-19 atau penyakit coronavirus. Dan saya percaya ketika kita mengikuti dan mentaatinya, saya percaya tiang awan dan tiang api menyertai saya dan menyertai kita sekalian di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari saja kita mengambil Alkitab kita dan kita membacakan ayat-ayat firman Tuhan ini. Dan setelah itu kita berdoa, karena kita mendapatkan waktu yang sangat terbatas berkaitan dengan COVID-19 atau penyakit coronavirus atau COVID-19. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-42. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudariku sekalian, membacakan dari ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-47 di rumah masing-masing. Tetapi kita hanya membaca ayat yang ke-42. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-42. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Sekali lagi, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Firman Tuhan pada hari ini menegaskan, memberikan gambaran kepada saya dan kepada kita sekalian, bahwa Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-42 adalah cara hidup jemaat yang ada. Dengan tema renungan yang saya sampaikan, saling berbagi. Yang pertama yang saya sampaikan dalam ayat yang ke-42, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Kita sekalian di tengah-tengah kesulitan pandemi COVID-19 atau di tengah-tengah dunia secara global yang menghadapi masalah dan pergumulan yang demikian hebat menjelang Tuhan Yesus datang kembali, saya dan saudara harus bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Pengajaran firman Allah adalah bahagian yang sangat penting di dalam perjalanan hidup kita pada hari-hari ini. Firmanlah yang akan menguatkan kita, firmanlah yang akan memberkati kita, firmanlah yang akan menuntun kita. Kita harus kuat, terhisap dalam pengajaran firman Allah yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan yang diurapi dan yang dipakai oleh Tuhan pada generasi ini. Yang kedua adalah selalu berkumpul dan beribadah. Ibadah adalah bahagian yang sangat penting. Alkitab berkata, Keluaran 23 ayat yang ke-25, hendaklah kamu beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makanan minumanmu, Ia akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Mari saya mengajak seluruh Bapak Ibu, saudara-saudariku sekalian, untuk kita jangan meninggalkan, jangan menjauhkan diri, jangan masa bodoh, jangan apatis, jangan merendahkan jam-jam ibadah yang dibangun selama kita masih bisa berkumpul. Tentunya kita berkumpul dalam aturan-aturan prokes COVID-19. Jangan lupa 5M. Yang ketiga adalah memecahkan roti firman Allah. Jadi firman Allah yang ketiga selalu
mendapatkan bahagian terpenting dalam kehidupan orang percaya. Orang percaya harus identik dengan membaca firman. Orang percaya harus identik hidup dalam firman. Orang percaya harus selalu melakukan firman Allah. Firman adalah pelita bagi kakiku dan terang dalam jalan-jalan hidupku. Firman harus menjadi prioritas, harus menjadi bahagian terpenting dalam kehidupan saudara dan dalam kehidupan saya tentunya. Tema renungan saling berbagi. Yang keempat adalah selalu berdoa. Doa adalah kunci harapan. Doa adalah kunci di mana kita membuka pintu sorga. Doa adalah segala-galanya. Kita jangan meninggalkan jam-jam doa, jam doa pribadi, jam doa di mana kita berkumpul secara bersama-sama, lewat Zoom, lewat YouTube, lewat apa media apa saja. Kita melakukan doa tanpa batas. Mujizat karena doa. Alkitab berkata, janganlah kamu jemu-jemu berdoa. Jangan bosan-bosan berdoa. Terus berdoa sampai kita melihat kemuliaan Allah. Inilah cara hidup jemaat. Mula-mula ketika roh api Pentakosta, Roh Kudus melanda dunia pada zaman itu. Dan Roh Kudus dicurahkan. Dan orang begitu berani, begitu hebat. Mereka berbicara atas nama Tuhan. Mereka berkhotbah, mereka menyampaikan firman. Banyak-banyak orang yang diselamatkan. Saya dorong Bapak Ibu Saudara sekalian untuk terus bertekun dalam pengajaran firman Allah. Untuk terus selalu berkumpul dalam beribadah. Untuk selalu terus membacakan roti, membaca firman, membagikan firman, bercerita tentang firman kepada saudara-saudara kita yang lain, supaya mereka dikuatkan, mereka diberkati, mereka ditolong. Haleluya. Karena firman adalah kekuatan yang sangat-sangat menolong dan menjaga, memberkati, melindungi saudara. Dan yang keempat, selalu berdoa tanpa berkesudahan. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara sekalian yang butuh Tuhan pada hari ini? Angkat tangan saudara dimanapun saudara berada. Dan saya mau berdoa. Doa karena mujizat. Mujizat karena doa. Bapa yang ada di dalam sorga, lihatlah tangan-tangan yang terangkat pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati mereka. Tuhan Yesus menolong mereka. Haleluya. Oleh bilur-bilur-Mu Engkau menolong mereka. Kalau ada mereka yang datang dengan masalah pergumulan rumah tangga, pergumulan suami, pergumulan istri, pergumulan anak-anak, pergumulan mantu, pergumulan cucu, pergumulan keluarga besar dari setiap anak-anak-Mu, orang-orang percaya, saya percaya Tuhan mencurahkan Roh Kudus berlipat-lipat kali ganda untuk menuntun, menjaga, memelihara, memegari kami, untuk menuntun kami ke jalan-jalan Tuhan. Lalu ada kami yang datang dengan berbagai-bagai macam penyakit. Penyakit darah tinggi, darah rendah, leukemia, migrain, asam urat, kanker, tumor, penyakit apa saja, penyakit coronavirus COVID-19. Berikan kami kekuatan, kemampuan untuk kami menghadapinya dengan iman dan sekaligus melucutinya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan selama kami mengikuti aturan-aturan yang ada dan taat pada aturan-aturan yang ada, saya percaya mujizat Tuhan masih beradu, mujizat Tuhan masih berlaku, mujizat Tuhan masih bekerja. Dan sampai hari ini, terimalah mujizat di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami terima mujizat dari sorga. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Dan angkat kedua belah tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami terima mujizat-Mu. Haleluya, 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 amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus,
Sebelum kita berpisah dan meninggalkan rumah Tuhan ini dan kembali ke rumah kita masing-masing, ada beberapa pengumuman penting bagi saudara-saudariku sekalian. Yang pertama, ibadah dari hari Senin sampai hari Sabtu, ibadah dilakukan lewat berbagai macam media. Lewat Zoom, lewat WhatsApp, lewat SMS, lewat video call, lewat telepon langsung kepada Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang membutuhkan jam-jam pelayanan yang ada. Informasi yang kedua, ibadah Gereja Bethel Indonesia Titian Asri, Blok C2 nomor 9, Kota Bekasi, diadakan 2 kali. Yang pertama jam 9 pagi, yang kedua jam 10 pagi. Hanya 1 jam saja dalam kita beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Yang ketiga, Bapak Ibu saudara sekalian, di mana saja Bapak Ibu berada, umat Tuhan, jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu yang mau memberikan persembahan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di Gereja Bethel Indonesia Titian Asri, Kota Bekasi. Persembahan apa saja yang Bapak Ibu berikan, silakan Bapak Ibu memberikannya di Bank BCA Bekasi dengan nomor rekening 066 101 4236. Sekali lagi, Bank BCA Bekasi dengan nomor rekening 066 101 4236. Seluruh persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian, saya berdoa supaya Tuhan memberkati dengan berlimpah-limpah. Tuhan Yesus menolong kita, dan sampai jumpa dan shalom.